Ini kajian kita adalah yaitu bentuk-bentuk kesalahan dan maksiat orang yang sakit. Ya. Jadi jangan sampai kita tergolong. Karena materi saya pikir juga jarang diangkat. Ya, bentuk-bentuk kesalahan dan maksiat orang yang sakit. Padahal konsepnya kata Nabi apa? Apa konsepnya? Kalau kamu diberi kebaikan, kesenangan, kenikmatan, bersyukur, diuji tidak menyenangkan, sabar. Kemudian dalam hadis Nabi dari Imam Bukhari, ni'matani maqbunun fihima katsirun minan nas asya wal faraq. Dua kenikmatan yang banyak manusia lupa lalai darinya, yaitu nikmat sehat dan nikmat sempat. Nah, kemudian kita lihat kajian kita ini dikaitkan dengan surat Asy-Syu'ara ayat 80. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza maridtu fa huwa yasfin. Saya mendapatkan cerita dari orang yang memahami ayat ini juga cukup antara lucu menarik juga. Surat Asy-Syu'ara surat yang ke-26 ayat yang ke-80. Silakan. Wa idza maridtu fa huwa yasfin. Dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku. Iya. Iya. Jadi itu dikaitkan dengan tauhid iman kita kepada Allah. Yang pertama, yakin seyakinnya As-Salam yang kasih keselamatan Allah, Ar-Razzaq yang kasih rezeki Allah, Asy-Syafi' yang kasih kesembuhan kesehatan adalah Allah, yang kasih kebaikan kebahagiaan adalah Allah, yang kasih ketenangan ketentraman hidup adalah Allah. Ternyata seperti orang yang terkaya di Uni Soviet atau Rusia itu, yang memiliki berapa pulau, berapa perusahaan besar, duitnya begitu banyak, matinya bunuh diri karena nggak ada iman. Kalau duit itu udah nggak kehitung, nah orang terkejut. Ya. Jadi kalau sisi duit, mungkin 100 keturunan juga mungkin ya, saking banyaknya tadi. Ternyata bukan jaminan, memang bukan di situ. Memang kita butuh duit, ya, tapi duit itu bukan segala-galanya. Ya. Nah, hari ini kita akan kaji dengan tema tadi, bentuk-bentuk kesalahan dan maksiat ketika dalam sakit. Orang yang sakit banyak ini ternyata. Diawali dari mana? Yang pertama, kesalahan, dan itu kalau berulang-ulang dilakukan dia menjadi dosa, yaitu suka berkeluh kesah. Saya ini kurang apa? Sakit kok gak sembuh-sembuh. Saya ini sudah mau baik malah dikasih ujian. Loh, itu termasuk. Dan saya pernah memberikan satu nasihat, menurut saya itu spontan. Ada ibu-ibu datang sebelumnya telepon ke tempat saya waktu masih di rumah sana. Masih di rumah RT 8 RW 8 nomor 8. Ustaz mau konsultasi. Silakan. Ibu sama siapa? Sama teman dia, silakan monggo. Datang ke rumah. Ustaz, saya ini udah bosan hidup, Ustaz. Saya itu sudah mulai rajin ngaji, saya dibohongin sama suami saya. Puncaknya itu dia dapat waris, Pak, masukin bank, Pak, untuk daftar haji. Ya betul, didaftarin. Berkasnya dibawa. Tapi istrinya didaftarin, dia yang separuhnya tuh digunakan untuk nikah. Coba. Kurang ajar. Enggak stres istrinya. Tapi dalam kesetresan itu dia bilang,
Saya gimana Ustaz, saya udah pusing banget. Saya pokoknya kalau ditipu lagi gini saya mau nggak sholat. Bagus. Silakan ibu nggak sholat, siap-siap aja masuk neraka. Emang Allah butuh ibu? Saya bilang gitu. Ya enggak sih. Nah iya, ikutin setan. Mulai hari ini ibu niatkan nggak sholat, keluar dari rumah saya di jalan dan sampai rumah mati, neraka betul betul. Ya. Kan ibu pengen mati, kok gitu saja bilang gitu. Lah ibu kan katanya itu ujian, saya bilang gitu. Baru diuji seperti itu, alhamdulillah, ya suami ibu, ya masih baik juga itu dia, nggak semuanya digondol. Teman saya enggak sih sebenarnya Kak. Jadi begitu dia itu mulai rajin sholat gitu, soalnya ada musibah, masalah, betul-betul masalahnya itu. Akhirnya sampai sekarang dia nggak sholat, percuma saya nggak sholat udah ini masih banyak perubahan, masih banyak godaan, perbedaan saya nggak dipenuhi. Gitu. Mana nggak sholat? Benar sebenarnya. Iya. Sakti gitu. Jadi berkeluh kesah itu kalau sekali waktu wajar lumrah, orang itu kan spontan manusiawi, itu dimaklumi. Tapi kalau sudah berulang kali jatuhnya jadi maksiat. Satu. Yang kedua ngabaikan sholat. Sakit ngabaikan sholat, nunda-nunda sholat antarkan sesakit. Padahal sesakit-sakitnya dia, mohon maaf loh, kalau pengen ke toilet tetap ke toilet juga. Apa mau ditahan? Karena nanti kaitannya dengan surat Maryam ayat 59 itu. Ya. Jadi orang yang sakit kok mengabaikan sholat itu tidak ada toleran. Loh, wong dia diberi keringanan, tidak bisa berdiri dengan duduk, nggak bisa duduk dengan berbaring, nggak bisa berbaring dengan isyarat. Nggak ada tuntutan dia ke masjid, nggak ada tuntutan dia berjamaah. Ya, kalau betul-betul karena dia menundanya itu bukan berpanjang-panjang ya, mungkin karena sangat lelah sekali. Ya, kita capek saja, kita baru nyampe itu aja kan nggak ngantuk aja suruh tidur kok, kita makan antar hidangan kita makan. Tapi kalau ini sudah menjadi kebiasaan, malah yang terbaik itu ternyata kalau orang itu sakit, kalau sebelum adzan itu dia ambil air wudhu. Jangan-jangan pas adzan dia mati. Dan itu kemaksiatan itu. Tapi kalau itu dilakukan berulang kali menjadi dosa. Surat Maryam 59. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa khalafa min ba'dim khalfun 'adzau shalah wa taba'u syahawat fa sawfa yalqana ghayya. Kemudian datanglah setelah mereka mengganti yang mengabaikan sholat dan mengikuti keinginan, maka mereka kelak akan tersesat. Ya. Jadi yang pertama adalah karena dia berkeluh kesah, ya. Kemudian yang kedua dia mengabaikan sholat. Yang ketiga, nah dia berbuat zalim. Zalimnya di mana? Zalim itu meliputi satu, bersangka buruk kepada Allah. Bentuknya dia bersangka buruk kepada Allah, menyalahkan Allah. Kalau berkeluh kesah tadi hanya sifat yang kedumel aja, tapi kalau ini sudah sampai menyalahkan Allah, ya seperti Pak Sudi cerita tadi, ada itu. Tapi ada satu kisah menarik ketika ada seorang sahabat namanya Hamzah. Ujiannya berat. Dalam 1 bulan itu dia kena ujian sangat berat sekali. Ayahnya meninggal, kemudian ibunya meninggal, kemudian istrinya meninggal, kemudian anaknya meninggal. 4 orang terkasih 1 bulan meninggal. Omong dahsyat.
Apakah hanya satu? Enggak. Tambah satu lagi apa? Ketika dalam peperangan matanya kena sehingga buta satu lah gitu. Cacat satu. Tapi bukan Hamzah sahabat Nabi yang pamannya Rasul loh. Aja kesamaan nama aja. Binnya saya lupa. Kemudian Ali bin Abi Thalib qadarullah waktu itu datang. Ketika datang, Ali itu, ya Allah, hidup ini nggak ada artinya hidup ini. Ali setelah mengucapkan salam, istighfar kamu. Kalau kamu sedih, kesedihanmu itu karena apa? Kamu ngerti Ali nih, terceritakan. Dalam 1 bulan, ayahku, ibuku, istriku, anakku meninggal. Dan kamu ngerti nih, mata ini kena panah ini sehingga sekarang aku cuma punya mata satu. Apa kata ini? Terus saja kamu berkeluh kesah. Kamu nggak ridho, nggak ikhlas dengan takdir Allah, nggak akan sembuh, nggak ada nilai pahalanya. Dibentak begitu sebenarnya. Ya terus saja kamu ikutin bisikan setan itu. Tapi kamu ridha, kamu ikhlas, kamu sabar, kamu bersangka baik kepada Allah, menjadi amal solehmu dan menjadi penghapus dosamu, Allah akan mengangkat derajatmu. Langsung nasihat itu betul-betul menghujam. Astagfirullah, dipeluk dia. Nangisnya nangis beda. Sekarang dia takbir, ya Allah, aku bersyukur ya Allah, kau datangkan Ali kepadaku untuk mengingatkan aku. Nah, ternyata itu dibahas sekali. Sangat besar sekali pahala seseorang, teman, sahabat, yang dia mengunjungi temannya dalam keadaan sakit dan dia bisa memberikan hiburan. Wah, pahalanya besar banget. Motivasi, bukan malah nakut-nakuti. Assalamualaikum, salam. Bro, kamu sakit apa tak bro? Lah ya nggak tahu. Lawang kata dokter ini ada ususnya, ada jantungnya, ada ginjalnya, ada macam-macam. Oh gitu ya? Iya. Berat banget sakit kamu ini. Oh, embuh kenapa itu? Itu temanku kemarin tuh sakit ya, Asparani mati loh. Astagfirullah. Jadi ternyata ada seorang, saya lupa ya, orang alim lah begitu. Jadi dia tuh paling menyegerakan diri, bukan seneng ya, artinya ketika ada dengar tuh temennya, apalagi saudaranya sakit, dia tuh betul-betul mengupayakan secepat mungkin. Soal nanti mau rombongan silakan, tapi pokoknya begitu dengan upayanya. Yang pertama sekarang dia, fulan tuh sakit loh, langsung dia mendoakan yang pertama. Kemudian dia meniatkan untuk mengunjungi ziarah. Ziarah itu kan ada, bukan hanya mesti ziarah makam loh. Kan kita juga nggak boleh juga berlama-lama. Dan tidak boleh makan di situ. Kalau kita makan, pahala kita dapatnya itu. Kecuali ini mohon maaf, ya teman ini sakit, kita datang sudah banyak yang ngasih buah-buah makanan gitu. Terus dia maksa, ya, anak minta antum makan, antum jangan cepat-cepat pulang. Ya, ya udah, itu lain lagi. Tapi enggak. Masya Allah, ini udah banyak datang nih. Oh, ini banyak datang. Ente kan nawarin Nana. Ini ada yang Nana bawa nggak ini? Astagfirullah. Oh, itu kayak pengalaman itu. Yang teman, bawa apa kan kita berjalan. Itu banyak itu. Lu nanya. Enggak bawa apa? Wah, lu kan itu makanin sama lu enggak ya. Lu mau pulang sekalian ya? Iya benar, lu bawa. Jangan-jangan diniatin jangan-jangan.
Tadi untungnya. Jadi yang pertama dia berkeluh kesah, kemudian yang kedua dia mengabaikan sholat, apalagi sampai nggak sholat. Dia sengaja mengabaikan sholat saja. Makanya ketika orang sakit kok dia bisa jaga 5 waktunya, masya Allah, pahalanya besar dibanding dia sehat. Tapi kalau dia sengaja ngundur tetap, apalagi berulang kali, ya dosa. Terus tadi zalim, ya, zalimnya satu adalah dia menyalahkan Allah, ya. Kemudian juga dia termasuk mungkit-mungkit kebaikan. Saya ini sudah berbuat baik banyak ini. Kemudian kezalimannya dia adalah marah-marah. Jadi ada 3 kezaliman, dan itu satu kesalahan kalau itu berulang-ulang dilakukan dia berdosa. Ya. Apa tadi? 3 tadi? Kezaliman tadi Pak Jaya? Udah sholat. 1 bukan. Saya udah sholat lain lagi. 1 kan berkeluh kesah, 2 mengabaikan sholat, ya. Kemudian zalim. Nah zalim tadi cakupannya 1. Apa tadi? Nah, bersangka buruk kepada Allah, ngungkit-ngungkit kebaikan, dan marah-marah. Jadi nomor 3 itu tetap isinya 3 juga Pak Jaya. Ya. Zalim, ya, isinya zalim itu tadi yang bersangka buruk kepada Allah, ya. Maka siapa yang dia sakit, ya kita ingat gimana belajar dari Nabi Ayub. Itu bahasanya kaumnya mengatakan, "Hai Ayub, Tuhanmu telah mengutuk melaknatmu." Enggak tuh. Tapi bahasanya Nabi Ayub, Tuhanku dan Tuhan kamu yang menciptakan alam semesta ini, langit dan bumi dan sisinya. Dia enggak meninggalkan aku. Gimana kan ninggalin? Berat loh, Nabi Ayub itu orang terkaya di negerinya. Begitu ujian, sawah ladangnya tandus hancur, nggak ada yang bisa tanamnya, sakitnya berat, istrinya aja sampai pergi meninggalkannya kak. Kamu tuh lihat hancur sekarang, nggak punya apa-apa, istrimu. Bayang ada yang mengatakan 12 anaknya dalam 1 tahun itu per bulan meninggal 1. Nah saya cuman belum tahqiq itu dalam sejarah, tapi ada yang mengatakan begitu, berat loh itu. Tapi Nabi Ayub mengatakan, apa artinya sakit yang Allah berikan kepadaku ini? Allah sangat memperhatikan aku. Aku sudah diberi 70 tahun kenikmatan. Ini aku baru dikasih sakit 7 tahun atau 17 tahun. Ini belum sebanding, ini gak sebanding nih. Malah gitu coba. Iya. Gila kamu Ayub katanya gitu. Kata Nabi Ayub, kalian mengatakan aku gila. Bukan yang gila kalian menyembah sesuatu yang tidak memberikan kebaikan dan manfaat. Bukan yang gila kalian menyembah yang kalian buat sendiri, patung berhala itu maksudnya. Dan ketika Nabi mengatakan demikian kan nggak bisa jawab. Maka kemudian ya kalau kita kembali kepada ayat tadi itu wa idza maritu fa yasfin. Kalau bicara mati nggak sakit juga mati kok. Emang dokter nggak mati? Saya dapat kisah menarik itu tentang yang dokter itu, dokter spesialis jantung loh Pak. Tapi udah lama ini kisah ini. Jadi ketika itu mau berangkat haji, mertuanya ini memang ada kondisi jantung. Maka yang dokter jantung mantunya ini tadi diminta sama ibu mertuanya, tolong dampingin ayah. Qadarullah ibunya sebelumnya sudah berangkat gitu loh. Istrinya juga sudah berangkat gitu loh. Ya baik, sehat lah dokter, sehat lah, dokter jantung. Malah bapaknya itu ya udah dimengke-mengke lah gitu, dijagain betul lah gitu. Singkatnya saya lupa tahunnya ya. Ketika pulang dari Tanah Suci disambut di bandara, ayah mana? Nanti
Ini memang aku harus pulang dulu ini. Yang nggak cerita ayah meninggal tuh. Aku harus pulang dulu ini. Jadi ayah di sana sakit ya. Sampai rumah, ya, insya Allah pulang ke rahmatullah. Ayah sudah pulang ke rahmatullah. Bukan ayahnya ternyata Pak ya. Jadi yang pulang itu ayahnya sendiri. Ayahnya di sana itu malah sembuh. Lah, karena yang mantunya itu tadi dokter jantung, kan ayahnya pulang sendiri. Kata istrinya, abang mana? Nanti juga gitu loh. Ya sudahlah. Oh, dia yakin sehat kan? Ya, ayah harus pulang dulu ini karena memang suamimu memang harus ditinggal di sana dulu gitu. Ya dikira ya belum cerita. Begitu sampai rumah, ya cerita. Ya. Suamimu sudah meninggal, nak. Innalillahi. Itu berbalik banget itu. Yang sehat dia yang mau mendampingi kok. Yang meninggal dia mana? Dan itu dokter spesialis jantung. Iya, karena dikhawatirkan. Karena bayangan ibunya, bayangan anaknya yang perempuan tadi itu, ini kan mantunya yang tadi. Ya, maksudnya kalau terjadi kematian karena ada yang dampingi gitu loh. Bayangannya itu malah kematian bapaknya. Ah, kan namanya ketentuan Allah kok. Makanya nggak usah bergaya-gaya deh, bakal mati aja kok. Maka sebelum mati sebaiknya ya ibadah. Ini ya. Yang keempat ya, apa yang keempat? Nah ini ya. Yang keempat termasuk kesalahan dan dosa berobat kepada dukun. Ah, dokter itu nggak mempan. Coba dukun itu katanya sakti. Kenapa? Lebih baik kita mati dalam keadaan menerima takdir Allah itu daripada sembuh tapi syirik. Tapi memang mohon maaf ya, ini kalau di perkampungan masih terjadi loh itu. Dukun itu masih sakti loh dipandang. Enggak kalau dokter enggak. Ya udah kalau ayah nggak mau berbuat sama dokter, kita carikan tabib saja. Dokter nggak tabib. Jadi bedakannya dukun dengan tabib apa? Sama-sama ngobati. Kalau dukun dia bersekutunya dengan jin, pakai mohon maaf ya keris-keris dan kembang-kembang semacam dan itu, sesajen dan lain sebagainya. Kalau tabib, apakah bentuknya bisa refleksi, bentuknya bekam, bentuknya jamu, bentuknya ya pijet tadi, terapi, itu tabib. Kita aja. Tidak ada pakai dukun, tidak pakai yang namanya menyan, yang namanya macam-macam itu tidak ada. Sembur. Tapi kan ada yang komentar sendiri. Dia di situ dokter tuh udah nggak mau tak, dia nggak mau nih. 10 tahun tuh berubah seperti yang saya katakan itu. Dokter dia anti. Tapi begitu akhir udah 10 tahun itu udah parah nih, karena masuk kanker udara. Baru ke dokter. Ke dokter dicek lab juga nggak boleh karena takutnya tuh bilang pokoknya kalau ditanya dokter saya nggak tahu jawab gitu loh kan. Itu kan aku banget nih. Nah padahal cuma gila itu kan bisa ketahuan nih. Itu tuh bagaimana nantinya itu sampai seberapa, lalu udah stadium berapa, dan sampai di mana gitu. Itu dia si tahu itu udah pokoknya kalau ditanya jawab saya nggak tahu jawab. Udah 10 tahun nih belum itu langsung ke dokter tadi akhir nggak sampai 6 bulan nanti nggak tahu nggak benar ya betul, wong dia nggak ke dokter juga mati juga kok itu. Iya. Nah ini loh, ada unsur baik dokter ataupun tabib itu juga tidak
nggak sadar mengarahkan kepada kesyirikan. Kan ada kesan gini, ente kalau nggak ketemu anu udah lewat lama nih, ya kan ada gitu. Ente harus ketemu ana nih, harus pakai obat ini. Ini nggak boleh nih ente telat ini. Itu syirik itu. Kan menjadikan kebergantungan seperti itu. Jadi mohon maaf, ya dukun di sini kok mau dokter, mau tabib, kalau sudah seolah-olah dia yang menyembuhkan, itu kan ada unsur syiriknya di situ. Makanya apa bahasa Nabi? At-talawa wa tamama minal Qur'an syirik. Bacaan mantra-mantra, jampi-jampi walaupun dari Al-Quran, tapi dijadikan jampi jimat, syirik. Ya, tapi kalau Nabi memberikan contoh kan apa? Ketika ada yang sakit gigi, mohon kepada Allah sambil dipijat-pijat, baca surat Yasin. Mohon kepada Allah pertama kali dulu ini. Wasilahnya apa? Mohon kepada Allah yang pertama, ya. Ini kan isi usahanya, sambil dipijit-pijit, baca akhir surat Yasin. Yakin Allah yang kasih kesembuhan, diulangi lagi, balik lagi kan? Diupdate datanya. Ada ikhtiarnya dia, ada usahanya dia, ada bacanya dia. Karena mengatakan ente nggak minum ini masalah loh ini. Imam kita ini udah lepas obat. Kalau kantor kan untuk kebaikan. Ya Bi, saya kapan Bi lepas obat Bi? Masih. Oh masih. Tapi kan udah nggak seperti dulu kan Bi? Iya, betul. Karena meyakini oh, ini bisa syirik tadi tuh. Kalau obat ini, sembuh nih. Gara-gara sembuhinan. Kemudian yang paling parah lagi apa? Nah ini murtad. Sakit terus murtad. Saya menemukan itu, ibu-ibu cerita, ibu itu dia pakai, Ustaz ngerti nggak? Saya pakai baju kerudung jilbab ini gede nih, apa ya gede itu? Ini teman saya. Jadi qadar Allah, temannya ini, ya, kalau sholat ini penampilannya ngalahin imam, ngalahin kiai, sorbannya apa? Ini betul-betul. Masya Allah. Istrinya sudah sampai nikab loh. Nikab itu sampai berhijab loh. Kan udah secara lahirnya kan udah cukup tinggi, bukan hanya sekedar jilbab loh. Sudah saya pakai cadar. Setelah pensiun, setelah nggak ada pensiun, dia ngambil pensiun dini ya. Iya. Ada waktu tahun berapa? Sekitar 1 M lebih lah gitu. Qadar Allah usaha ini gagal, usaha itu gagal, sakit nggak sembuh-sembuh. Terakhir dia tuh berobat sama dukun, bukan dukun, sama ini pendeta Hindu. Sembuh. Dia masuk Hindu. Ibu itu cerita ini Ustaz bajunya. Sekarang rumahnya dijual, kita semua nggak ada yang bisa apa. Ya emang diblokir aja. Tapi ibu itu cerita emang dia masuk ke Hindu. Karena dia merasa dikibulin yang kiai-kiai itu berobat sama kiai nggak sembuh-sembuh. Ya kiai yang mana dulu? Wong kiai dengan dukun tuh kalau sorbannya malah gede dukun kok. Bukan ini, malah sorbannya dukun kadang-kadang lebih tebal, lebih gede. Itu yang paling parah. Kemudian kesalahan dan dosa orang yang lagi sakit adalah apa? Nah ini tadi murtad, bunuh diri. Dan orang yang paling dibenci oleh Allah termasuk yang dibenci oleh Allah apa? Orang yang diberi sakit atau diuji kemudian dia putus asa, dia bunuh diri. Makanya bunuh diri itu mati syirik. Karena pada saat itu dia tidak bergantung dan tidak bertawakal kepada Allah. Wong kita tuh diem aja kalau waktunya mati kok. Bis makan, sholat, makan terus diem aja. Kalau waktunya mati. Tapi masa orang hidup kok cuma gitu aja?
Ya. Wong ada yang makan singkong mati. Makan singkong di batu. Makanya setruk. Makan singkong mati, belum pernah dengar? Enggak ada racunnya. Bukan, ada paku payungnya. Astagfirullahaladzim. Ada beloknya juga, ada nikungnya juga. Nah, termasuk kesalahan dan itu dosa kalau diulangnya apa? Dia sakit minta mati, minta dicepat, nggak boleh, nggak boleh. Karena gini, minta mati itu ada dua, ada bosan hidup. Kalau dia begini, ya Allah, saya ikhlas ya Allah dengan kau beri sakit ini ya Allah. Sekiranya kematian itu adalah baik menurutku ya Allah, matikan saja aku ya Allah. Tapi sekiranya kesembuhan itu adalah baik untukku, berikan aku kesembuhan ya Allah, biar aku bisa menambah amal. Itu boleh. Nah, itu namanya dia putus asa. Itu yang nggak boleh, namanya minta mati. Dan banyak yang itu. Pernah sakit? Pernah sakit? Sakitnya di mana? Di sini. Itu kalau ibu langsung wah, reaksinya cepet itu. Kalau ditanya sakitnya di mana tuh langsung reaksinya itu. Nah, termasuk kemudian selanjutnya adalah kesalahan dan dosa yang lagi sakit apa? Berwasiat yang nggak benar. Wasiatnya bisa zalim ke salah satu anaknya. Pokoknya wasiatnya melanggar. Kalau zaman dulu masih ingat, kita pernah lihat Nokbar itu, layar tancap itu kan rata-rata tuh film perguruan itu. Kalau mau mati itu pokoknya dendamku harus kau lanjutkan. Nah, bukan gitu kan? Wah, bang. Itu kan ngajarin dendam, santet apa itu? Ini jimatnya pedang. Nah iya. Jangan. Orang gue, kalau jadi gue. Itu kan dia sering kan film dendam itu kan wasiatnya menjelang mati gitu. Ayah nggak akan tenang, kakek tidak akan tenang kalau kau tidak. Balaskan dendam kakek. Itu seperti apa? Pendekar mata 5 itu ya. Yang mana itu? Nah, kemudian yang jarang disadari termasuk kesalahan dan dosa orang yang lagi sakit apa? Hutang yang riba. Maksain ngutang riba. Udah sakit ngutang riba. Ya. Ya, dia nggak harus ngutang riba. Kadang-kadang mohon maaf ya, lebih baik dia ngutang riba padahal mobil bisa dijual, motor bisa dijual. Tapi udah rongsokan aja nggak mau dijual, udah ada yang mau beli. Apa buat? Kan mubazir. Iya bermanfaat toh. Enggak ada nilainya. Jadi seperti putus asa tadi, termasuk dari putus asa tadi ya, terputus asa, pengen bunuh diri, itu kan bagian yang kesalahan. Jadi ketika dia sakit itu wasiat yang salah. Kemudian yang kedua adalah maksakan ngutang riba, nggak boleh. Apalagi sudah mohon maaf ya, udah maksain utang riba, nggak sembuh mati gitu loh, nggak ada nilainya kan. Makanya apa? Mati dengan dia menerima takdir Allah itu lebih baik daripada dia sembuh tapi syirik.
Nauzubillah. Nah, kira-kira yang paling banyak orang sakit marah-marah itu dia sama. Orang sakit nyumpahin orang. Usaha gara-gara dia tuh. Dengar itu. Jadi yang dosa itu bukan hanya orang yang sehat, orang yang sakit. Ini kan jelek banget ya, udah sakit dosa lagi. Najis dia. Astagfirullah. Nah, kemudian yang jarang dibahas apa? Dosanya orang yang sakit adalah memutus silaturahim. Gimana memutusnya? Ya sakit, kakaknya, adiknya nggak mau kunjung, nggak mau dikunjungin. Jangan. Jadi padahal kakaknya, adiknya mungkin sadar nih, udahlah kita enggak mau. Itu dia memutus silaturahim itu. Jadi menolak dikunjungi saudaranya itu dia memutus silaturahim. Ada yang seperti itu. Nah, kalau yang sakit itu malah undang-undang saudara-saudara nengok kan? Bagus. Kenapa memberikan kesempatan kebaikan? Boleh-bolehnya. Lagian juga Mau buah biaya ya. Ada biaya masalahnya. karena ada kesemangatan loh. Orang sakit itu betul-betul dalam kesunyian dan kesepian itu. Makanya apa? Orang kalau lagi sakit itu apa? Termasuk, nah ini dia lupa zikir. Jadi ada kesalahan, termasuk kesalahan, tidak dosa tapi kesalahan. Dia sakit dia tidak zikir, dia sakit dia tidak baca Quran, dia sakit tidak berdoa. 3 ini Pak. Itu kesalahan, bukan dosa. Jadi kan ada kesalahan dan dosa tadi. Termasuk kesalahan dan dosanya orang yang lagi sakit dia tidak zikrullah, tidak mengingat Allah, tidak mau baca Quran, padahal kulhu dia hafal. Kemudian tidak mau berdoa. Ya, malah mengutuk, melaknat. Saya ini susah dibuat dia. Kemudian ada utusannya datang. Ngapa kamu? Saya diutus sama Wak ini. Enggak perlu ke sini. Ya, ini ada titipan. Oh iya, apa titipannya? Ada duit gopek. Ya udah deh, enggak apa-apa Pak, langsung. Udah 30 kopi aja. Astagfirullah. Bilang kamu kurang banyak. Jadi ketika orang sakit ternyata kalau 3 hal tadi itu zikrullah, baca Quran dan doa itu dilakukan, itu insya Allah menguatkan hati. Amin gitu dong. Amin. Allah alam besar ya. Baik, mudah-mudahan kita dijauhkan dari sakit. Amin. Kalau kita sakit disembuhkan oleh Allah dan kita minta dijauhkan dari sakit. Ya, karena memang Nabi kan mengajarkan begitu. Ikhtanim khamsan qabla khamsin kan. Perhatikan 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Sehatmu sebelum sakitmu. Artinya dimaksimalkan untuk jaga kesehatan. Tapi kalau sakit ya sudah. Memang sakit itu juga termasuk hadiah dari Allah. Untuk menyadarkan kita biar kita nggak sombong. Untuk menyadarkan diri kita kalau kita ini banyak salah dan dosa. Kita ini memang lemah. Kita ini terbatas. Dan untuk menghapus dosa kita, mengangkat derajat kita, dan kesempatan kita berdoa kita dikabulkan oleh Allah kan itu. Nah ikhlas, ngedumel dong itu. Datang assalamualaikum. Aduh. Ini obatnya banyak banget ya. Ini dokter yang ngasih ini. Ya deh, ya minum yang ini. Enggak pahit. Yang ini aja kalau gitu. Enggak pahit. Yang ini enggak terlalu pahit ini. Enggak pahit. Ya udah mati aja kamu gituin aja deh. Udah dibaik-baikin kok. Ini enggak. Yang ngurus kan kesal. Nah, aku waktu itu pernah doain aja.
berarti dia udah tahu itu. Pernah aku, ya cuma dia ngomongin sekali-sekali ya, terus sakit, lucu di apa? Jadi memang kalau pulang sembuh, istrinya bapak. Ya sakit loro-loro tenan. Nah, dia kalau minum obat baru dibohongi. Aku yang ngomongnya makanya ya udah doain aja. Dan dah lama ya. Sakit itu pengen sembuh obat. Ikhtiarnya kan. Iya kan. Kalau dia obat nggak mau dia ngapain? Makanya mati aja kita aja tadi. Ya makanya doain aja kan. Lalu pantangan dari pantangan dilanggar gitu. Ya itu ya sama ya. Kalau itu kan memang masih kontaknya kan biasanya mau obat, Pak. Itu cuma pantangannya nggak ditanya tadi. Biasanya pas dimulai nih mana oh ada obatnya. Itu rasa gula biasanya begitu karena makannya pasti masuk rasa gula itu makannya serba terbatas juga kan. enggak, dia segar makan yang patah itu enak. Malah. Nah, cuman dia kadang karena udah tahu obatnya, gantung ke obat. Nah, itu. Jadi siriknya juga di situ juga. Ya, atau jadi kalau udah ada obat ini lalu udah minum obat kalau lah. Bunuh diri aja. Yes. Kan bunuh diri aja. Tapi nek usaha saya mungkin ini ya belum. Tuh. Saya sakit. Bongkar sumpahnya nggak ada apa-apa. Udah belum setahun berikutnya kambuh. Jalannya nggak bisa digendong. Rumah sakit semua. Ya bisa saja sih karena memang ada. Nah akhirnya orang Jawa ya tadi kan orang kampung kan cari solusi dong. Takdir belum selesai nih. Nah saya cuma gitu aja. Takdir belum selesai. Saya pada duduk itu, lihat beda gunung ini mobil mogok jam 12 malam ini loh. Nah, obatnya mana tuh? Sampai sono tuh di almarhum bapak saya itu punya kayu pak begini nih. Tapi kalau sakit itu di perut ini 2 hari 2 malam nggak bisa buang air. Tempel itu lari mainnya pindah. Pas saya sekali malam kampung, habis sisanya pengen mari, belum sarang, belum asal tidak melanggar keyakinan. Gampang kok. Belum jadi anak. Wes mulai detik iki anakku. Esok mari total. Bakal mari, sok minda ya. Tahu bener mau. Ya maulah dia, mau. Makanya aku punya bapak angkat itu. Ya. Cuma itu aja itu ya memang ya pakai kalau saya pikir gini. Kalau mau berjalan sudah berjalan. Tapi ingat tetap jalani ke sana kita kan itu. Yakin ke sana, bukan karena dianya. Kebetulan bapak saya juga punya teman yang dulu aku aja tahun itu datang. Aku manggil namanya Pak itu juga. Kalau dia ngobatin orang, contoh ambok kena, apa malah kena telepon, dia nggak mau nunjukin, nggak mau. Pengen lemari dong, merasa takut sopo. Kan nanti akan panjang. Nah, itulah namanya dukun. Arti dukun itu adalah mundur-mundur ngejak dukun. Itu dukun. Kalau dukun nyangkut ke orang bukan dukun. Ya, itu filosofi. Sihir. Nah, yang dia disampaikan, ya dia secara kacamata dukun. Gitu aja. Dan hal lain tuh narik orang jauh nggak ketemu. Si pamanku itu minggatnya Jakarta dulu itu. Terus si Mbak itu terus jauh repot aja. Cuman iki ke Jawa. Nah, terus dia bilang pengen pulang pakai duit atau pengen pulang asal pulang sehat. Asal sehat. Sesuk udah tekoma. Nah, masih kacamata cuman dia punya sifat satu. Kalau mau bantu orang, kalau orangnya siap, nggak usah. Pengen mari tuh. Udah. Jadi nggak timbul penyakit baru gitu maksudnya. Kalau saya ngertikan itu aja itu. Nah, lingkungan saya rata-rata begitu. Ya kalau bicara seperti telo sihir itu kan Nabi sendiri juga disihir kan. Iya. Ya. Cuman ada tipisnya tuh begini. Ada orang yang memiliki basirah. Ya, basirah itu ada yang dibimbing dari malaikat, ada yang bisikan setan. Contohnya Umar bin Khattab. Ada anak muda nih. Kamu dari mana? Muharik. Pulang kamu. Lu kenapa ya Amirul Mukminin?
Desamu sekarang lagi kebakaran ini. Betul. Pulang memang desanya kebakaran. Nah, itu namanya basyirah. Ya, basyirah itu Allah berikan kepada orang-orang yang memang tertentu ya, kedekatannya dia kepada Allah. Ya. Makanya ada orang yang mendudukkan berlebihan menyebut waliullah itu ada. Waliullah tapi bisa berjalan di atas air. Kata Imam Syafi'i, kalau ada mengatakan kita adalah wali tadi berjalan di atas air ya, dan itu bolak-balik dia adalah bersekutu dengan jin dan itu adalah sihir gitu. Karena Ali bin Abi Thalib sendiri ketika jebol tembok Romawi itu sekali aja, yang kedua suruh ngulangi lagi nggak bisa. Itu namanya ada mauna, pertolongan. Kadang-kadang kita nyampur-nyampur di situ tadi. Ya, tapi sekali lagi kalau kita punya keyakinan semuanya tidak akan pernah terjadi kecuali atas kehendak Allah. Memang kok ada orang yang memang diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qadarullah ini contoh pengobatan. Ketika bapaknya ngobati dengan keikhlasan, seikhlasnya, banyak dengan izin Allah sembuh. Itu turun ke anaknya mulai pasang tarik gak sembuh-sembuh. Udah mahal gak sembuh. Ada juga yang kayak gitu. Ya, pengobatan yang begitu. Ada itu pengobatan itu cuman istighfar kamu salat ya, bagi sama orang tua. Mau nggak baik sama orang tua kamu? Ya, iya yang betul nggak? Salah sembuh, sembuh. Itu aja. Ada yang ngeplak kakinya di pulang. Ya, saya juga sulit ya kayak gitu. Kita mau bilang dukun juga nggak bisa juga. Dalam kata dukun yang sihir loh ya, yang kaitan dengan tadi. Karena memang ada orang yang diberi kelebihan oleh Allah seperti itu yang kita nggak bisa. Oh nyatanya sama Pokaris, Pokari. Ya makanya kan kalau saya tadi rumah sakit udah nolak. Mau nunggu di rumah, modal kok. Ya kalau saya ini, aku belum saatnya mati. Aku dulu sering gitu kan, Mak istiqomahnya. Saya punya mikir di sini. Itu belum saatnya mati. Selain. Nah, nanti ada solusi. Ada solusi. Ya, itu ada ikhtiariyahnya lah ya. Nah, gitu makanya kan balik ke pribadi orang tadi kan gitu kan. Kalau sekedar itu jalan karena secara medis ditutup, ya cari solusi. Tapi ingat, Allah akan menyembuhkan dengan cara apa? Nah balik itu tadi judulnya kan dukun kan, orang bisa lihat orang dukun bahasanya itu kan secara umum begitu. Nah lihatnya itu, cuma balik di kita gitu loh. Makanya Imam Ahmad itu menarik. Ada yang kerasukan jin. Imam Ahmad diminta untuk ngeruqyah. Imam Ahmad lagi pengajian gini. Kemudian Imam Ahmad, tolong, sudah banyak ini dukun yang wah betul-betul dukun tukang sihir gak sembuh-sembuh. Kayak Imam Ahmad sholat 2 rakaat berdoa, saya tidak bisa kesana ini, terompanya tuh sendalnya didoain sama Imam Ahmad, dah dipukulinnya ke ponaanmu itu. Begitu sampai pintu tuh, jangan saya mau keluar sendiri. Tapi kata Imam Ahmad jangan sampai tertipu, tetap dipukul. Pukulnya tuh enggak gudak gitu, enggak, cuma ditambahin aja, pelikit aja. Iya. Karena ada loh kata kita ngeruqyah malah bacaan Qur'annya belepotan, ya Allah jelek banget. Nah, terus kita ngeper, ya kalah. Ada lagi terus suruh puasa, kita turutin, hancur kita malahan. Kan kesannya bagus tuh. Kamu nggak bisa ngalahin anak. Ente bisa ngalahin anak kalau ente udah puasa 3 hari. Jalanin puasa 3 hari, obat mental. Ya, Allah alam ya. Ya kita berdoa kepada Allah semoga kita, keluarga kita, saudara-saudara, teman sahabat kita diberi kesehatan oleh Allah, dijauhkan dari segala penyakit. Amin ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khtim lana bil Islam wa khtim lana bil iman wa khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, akhirilah kehidupan kami dengan Islam, dengan iman dan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Punya niat yang baik segera tunaikan, beramal saleh yang ditunda-tunda ikan sepatkan gabus, lebih cepat lebih bagus. Turun dirian turun cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.